dalam rapor itu ada rekomendasi prioritas yang diberikan oleh Kemendikbud terhadap rapor kita untuk kita berikan pembenahan. Kita buat khusus kegiatannya kita laksanakan. Apakah kita menjalani ini kalau dulu hanya boleh kepala sekolah sama admin saja. Tapi tahun ini semua guru bisa masuk. Yang penting punya akun belajar ini dan tak lupa passwordnya. Jadi kalau masih ada yang lupa password dari ini, sebelum kita dalam tahun pendidikan kita. Dan buku saya, mungkin bisa lagi ambil Facebook, masih dengan akun ibu aja ya. Progres update apakah satuan pendidikan TK di atas sudah mengeksplorasi belum lapor pendidikan. Nanti kita ketika keluar nanti itu, nah yang baru selesai juga ya tentang kurikulum. Maka kemarin sudah ada kita kasih linknya, kita masih datangnya kurikulum apa? Tapi kita kurikulum apa boleh kata? Mandiri berubah, mandiri belajar. Tapi sudah didaftarkan ya. Dikatakan. Nah kalau boleh kita daftarkan, walaupun memang kita masih mandiri belajar, nggak apa-apa, yang penting terdaftar. Kalau terdaftar, hampir semuanya TK tahun masih yang belumnya lebih banyak belumnya. Kalau TK bulan kita belum didaftarkan, kita dapatkan. Berdasarkan linknya yang sudah kita di grup kepala sekolah ya, Ibu Wijaya nanti bisa kita masuk.
Sudah masuknya. Ya, I kecil plus 79, W besar 3, G kecil, C besar. C besar. Ulang lagi, I kecil plus 79, W 3, G kecil. Ini besar. G-nya kecil. C-nya kecil. Ibu menggunakan HP yang boleh ya, pendidikan ya. Nah, seperti ini ya. Kertasnya dari ya, ini dulu kita belum masuk ya. Jadi kita masuk di yang warna biru. Ini warna biru. Apa saja indikatornya? Pertama yang muncul adalah proses belajar yang sesuai latihan aksel ini. Itu indikator awal ya, definisinya. Yang kedua, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Kemarin pernah dia menyampaikan kemampuan fondasi itu apa? Kemampuan fondasi itu ada beberapa ya. Ada berapa? 6 ya. Jadi nanti kita lihat. Kemudian kemitraan dengan orang tua murid. Kita capainya baru sedang. Tapi lemah kita ini. Nah, lemah bagaimana kita berupaya? Inilah pentingnya rapor pendidikan. Oh ternyata kita masih lemah ya. Bagaimana cara kita membangun kemitraan dengan orang tua? Nah, setiap scroll itu baru scroll ke atas ya. Iya kan? Ke bawah lagi. Hanya 3 nih ya. Kalau yang SD 6 bu. Ada literasi, ada numerasi, ada karakter, ada iklim keamanan, ada iklim kebinekaan, yang banyak. Ada nah, artinya rapor kita bagus nih. Yang 2 sudah baik. Jadi dalam baik ini nanti kita lihat satu persatu ada lagi pilih-pilihnya di dalam yang masih lemah kita gitu kan. Hari ini kita coba sama-sama memberikannya tentang apa pendidikan kita, apa yang kita buat bersama. Nah, jadi Bapak Ibu silakan buka masing-masing di HP-nya apa arti capaian saya ini. Jadi arti untuk proses belajar yang sesuai dengan hasil ini. Nah ini maksudnya ini rapornya. Bagaimana cara mengukur
ukurnya nilai rata-rata terkait pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia ini, gitu ya. Nah, baik, kategorinya sudah baik. Apa artinya baik? Nah, proses pembelajaran sudah menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia ini. Berarti teman-teman di sini sudah bagus, gitu kan? Kategorinya sudah bagus, gitu kan? Nah, capaiannya berapa? Sudah ada angkanya di sini. Karena ibu di sisi linjar kemarin kan? Ya, capaiannya 67,76,67. Nah, ketika ini kita perbaiki ke depan, tentunya harapan kita naik, jangan sampai turun. Nah, kalau turun nanti dipertanyakan kenapa turun. Nah, jadi kita perlu merefleksi kenapa ya turun. Nah, caranya grafik kita walaupun naiknya sedikit, tapi grafiknya naik. Jadi kita sudah memperbaiki rapor pendidikan kita. Nah, sumber datanya adalah Semigar, survei di pembelajar yang Bapak Ibu kemarin sudah isi semuanya, ya. Nah, baik. Jadi semua kita harus dicek satu-satu kayak kita tadi ya. Nah, itu lagi Bu. Nah, kemudian tentang pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Nah, juga capaiannya berapa? Tinggi capaiannya tinggi. Sehingga masih kategori baik, gitu ya. Maunya kita sangat baik, ya. Jadi semua capaian tadi kita punya target. Tadi capaiannya berapa? 76. Nah, jadi dengan musyawarah teman-teman dulu nanti dengan target kita tahun depan berapa nih? 80. Ini dalam tiga target kita berapa nih? 90,3. Kita punya motivasi masih meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jadi nanti buat target-target. Karena kalau tak ada target kita tak bergerak. Wah, kita untuk mencapai ini, jadi semua kita bergerak untuk mencapai target-target yang kita capai. Oke, itu lagi Bu. Sekarang kita lihat yang ketiga, capaian kemitraan dengan orang tua murid. Coba kemitraan kita nilai komposit kepala pendidikan terkait kemitraan dengan orang tua. Ini kan peraturan sebenarnya. Sudah baru yang mana? Kita kan peraturan lama sudah pensiun, gitu kan? Yang mana? Yang walaupun tidak sebagai PT tapi tetap bergerak. Bagaimana membangun kemitraan dengan orang tua agar kembali tidak pulang. Nah, kalau ini namanya apa namanya? Pagayuban ya. Jadi ada pagayuban satu yang komite, gitu ya. Kita punya komite. Punya. Nah, bagaimana kita menggerakkan komite? Dia pun ke sekolah kita dengan apa yang saya buat. Kami sudah menggunakan supaya membaca dari kita dari mesti apa yang kita buat. Nah, oke, ini capaiannya berapa Bu? Ada capaiannya 74. Nah, target kita ke depan berapa? 80 kan? Kalau bukan target 80, walaupun nanti kita capai 75, tapi naik kan? Tapi kalau kita tak punya cita-cita, maka kita lihat stagnan aja dia. Masanya pakai di dalam lama stagnan, tak bergerak. Baik, itu Bu. Oke. Nah, di sini kan ada kita mempelajari akar masalah. Walaupun ini sudah baik, pasti ada masalah di dalamnya. Apa sih masalahnya? Kita cari tahu ya. Kita buka pelajari masalahnya. Berkenaan dengan proses belajar sesuai dengan anak usia ini. Nah, lihat, tunggu. Di sini kan ada detail-detail, ya kan? Nah, detail-detail ini su indikatornya. Su indikator dari nah, ini kan su indikator kan dari proses belajar ya sesuai dengan anak usia dini ya. Nah, apa saja su indikatornya? Pertama, berpikir aktif. Yang kedua, ya ini berbuka ya. Nah, berpikir aktif, kita tuh. Ya, kembali dulu. Nah, capaian yang paling rendah di sini adalah capaian berpikir aktif, ya. Di atas paling atas ditanya kan? Yang lebih tinggi di bawah ditanya, ya. Iya kan? 70,67. Nanti kita punya target untuk berpikir kreatif ini. Jadi isu indikator ini kita buat target juga, kan?
sudah. Tadi kan pada prinsipnya kan sudah tinggi ya. Iya. Tapi walaupun tidak tinggi masih ada yang rendah. Yang rendahnya di mana? Berpikir aktif, kemudian berpikir positif, panduan pendidik, keterampilan suasana kelas. Nanti kita cek satu-satu di sini. Boleh sini Bu. Ya. Ada 5 indikator tadi ya untuk proses pembelajaran kita ya. Nah, apa maksudnya? Nilai berpikir kritis ini strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk membuat keputusan dalam proses belajar yang mendorong anak melakukan eksplorasi, mengutarakan gagasan, yang pertanyaan serta berinteraksi dengan individu lainnya. Dia anak kita berpikir kritisnya muncul. Dia memahami juga emosi teman-temannya. Oh, ini teman itu lagi agak marah nih. Ketika di sekolah kita punya roda emosi, datangnya pagi pakai emosi apa ya? Sedihkah, senangkah? Kalau dia dalam kesini, bagaimana pulangnya dia harus bahagia, harus tersenyum, gitu kan? Tadinya dia, jangan dia paginya bahagia, pulangnya sedih, gitu kan? Ada apa? Dia bahagia, jadi tetap di kota tetap bahagia pulangnya. Ya, itu yang penting ya. Baik, ini capaian kita masih rendah, 70, punya target. Nah, yang kedua, Ibu juga kita juga yang menangkan nanti, ya kita capaiannya sudah 70,9 berkenaan dengan disiplin positif. Nah, kita kaji apa itu disiplin positif? Kalau dulu kita membuat tata tertib kan kita yang buat aturan. Nah, boleh begini, nah, boleh begini, gitu kan. Sekarang bagaimana kita mendengar suara anak kita? Sekarang kita mau seperti apa nak? Kelasnya harus bersih, kita saling menghargai, pokoknya buat kesepakatan kelas namanya kan. Atau keyakinan kelas, gitu kan. Yakin anak ketika ada muasabah sembarangan dia merasa risau. Ada kita kan berpikir ya, kita kan ada pikir ya. Tapi sama-sama kita sama ya, kolaborasi ya. Nah, dengan adanya kita sama tadi, peduli tadi, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, karena tempat kita ada, ya tidak terlarang, tidak selalu sembarangan. Ya. Dan tidak ada apa namanya menghargai teman tadi ini harus ada, ya. Jadi kita jadi nyalami, semuanya nyalami, ya. Jadi yang bisa pula ya, yang datang itu tidak. Tapi akhirnya salah, gitu kan. Nah, baik Bu. Kemudian detail perjuangan pendidik. Nah, nanti ini ada di PMM di sebenarnya nanti kita lihat nanti. Bagaimana kita ini kan kita melihat akar masalahnya. Yang tinggi di atas tadi, yang di atas tadi itu yang maka yang kita perbaiki. Oke Bu. Kemudian keterampilan suasana kelas. Bagaimana suasana kelas di TK kita ini? Dalam konteks PAUD, suasana belajar yang dilakukan dalam suasana kelas dengan meja teratur atas ini menjadi suara dan peserta didik duduk diam, melainkan suasana tanpa gangguan yang dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari. Artinya bukan berarti duduk tegak ini kaku anak-anak tidak. Nah, bagaimana dia hidup suasana belajar? Yang penting proses pembelajaran jalan, mau di luar ini di mana belajar, di dalam kelas silakan. Yang penting dia nyaman, aman, gitu kan, muncul. Bukan dia apa namanya tegang gitu kan. Harus nyaman anak kita, enjoy dia, muncul dia berpikir kritisnya. Karena saya yakin anak TK ini berpikir tinggi. Ada yang mau tanya kan. Jadi teman-teman benar-benar harus memberikan diajak berpikir kritis supaya dia menjadi anak kawan saya. Kenapa kita harus puasa kata dia kan? Kenapa harus setengah hari anak kecil? Nah, sampai segitunya dia berpikir kritisnya. Nah, untung ayahnya pandai menjelaskan. Nah, puasanya nah, mulai dari terbit fajar subuh sampai matahari terbenam azan maghrib. Itu intinya puasa. Nah, kalau kamu sanggup dari sampai sorenya, monggo silakan. Tapi kalau nggak sanggup, hanya sanggupnya kita setengah hari, boleh. Akhirnya nanya begini gitu, saya mau menghitung yang dari awal anak yang baru masih TK juga Bu, tapi sanggup dia puasa. Ya sanggup
faktor yang mempengaruhi. Kita buka akar masalahnya ya. Nah, nanti ada bagaimana kita memperbaikinya. Inspirasi benar seperti apa? Mari berpikir sejenak. Apa yang kita pikirkan? Kenapa disebut berpikir sejenak? Apakah satuan pendidikan kita ini sudah memahami cara merancang pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini? Kalau kita memang belum K13, bagaimana MPK-nya? Sudah sesuai nggak dengan kebutuhan anak kita? Nah, walaupun kita K13, tapi bisa pembelajaran kita memang harus merdeka tadi. Maka kita harus sering melihat di kelompok PMM itu ada pelajaran secara mandiri kan? Apakah evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran sejarah menjadi budaya? Dari budaya itu sekolah kita. Nah, kalau belum, itulah yang perlu kita beradaptasi. Perlunya kita mengeksplorasi hari ini tentang rapor pendidikan. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan dari rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan bukan urusan kepala sekolah sama operator, tapi urusan kita semua. Maka kita harus berkolaborasi, bekerja sama untuk sama-sama memajukan pendidikan kita dekat ini ya. Baik Bu, di bawah saya tulis tanya. Nah, ini kan tentang proses pembelajaran ya. Jadi akar masalahnya sudah tahu. Apa obatnya? Obatnya ini ada 3 nih. Inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, bisa kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Nah, ini dulu. Nah, tadi ke bawah ya. Tentang proses belajar tadi ya. Untuk berpikir kritis, ada rekomendasinya. Nah, Ibu dapat bagaimana ya supaya anak saya berpikir kritis? Nah, ini ada obatnya. Kita harus belajar. Yang belajar ini nanti apakah di sekolah kita punya komplain belum? Komunitas belajar. Nah, kalau sudah ada, nanti komplainnya bagaimana menyusun program. Dengan program sekolah sama matching nanti di komplain yang bergerak. Ya, kita mengadakan bagaimana kita umpamanya ada pelatihan di HT sesuai dengan kemampuan sekolah kita lah. Kami anggarannya kecil pada kita. Kami cukup dengan belajar secara mandiri melalui PMM, kan? Tapi sama-sama. Tapi kami siapkan lah untuk kawan-kawan cemilan, gitu kan? Yang agak kecil, gitu kan? Dan agak kecil. Boleh tidak? Ya silakan. Memang itu yang seharusnya. Itu yang namanya perencanaan berbasis data. Data kita rapor pendidikan. Obatnya ini, kan? Nah, jadi untuk berpikir kritis ada 3 inspirasi, ada 3 jalan untuk memperbaiki agar anak kita bisa berpikir kritis. Itu teman-teman dulu yang belajar bagaimana mengantarkan anak kita supaya dia berpikir kritis, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari yang 3 ini, idenya sini, bukan itu. Lihat materi. Kita cepat-cepat aja lah ya, cuman ya. Ya, boleh. Oke, siap. Ya. Ya. Kita masuk ke penguatan kemampuan. Nah, kita masuk ya, lanjutkan dulu ya. Karena PMM ini dengan rapor pendidikan sudah sinkron, sudah matching dia. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari PMM, kita PMM nih, maka kita akan perbaiki rapor pendidikan kita. Ya. Dalam kompetisi. Karena ini pemain kita, apakah guru sudah uji di PMM? Nah, dengan mengklik sekarang sudah semua kita 100%. Walaupun nanti belum membuat aksi nyatanya, belum menyatakan post-testnya gitu kan. Dan yang jelas 100% sudah uji kalau semuanya kita sudah uji. Ini materinya. Yang pertama materinya apa? Nah, yang kedua apa? Berapa Bu? Kata Bu, ada 3 atau berapa? 3 ya? Ada 3 materi. Yang ini coba kita cek dulu. Satu pendidikan memfasilitasi. Nah, kita integrasi dengan ini ya. Nah, ini kan. Dengan pertama, bagaimana kandungan integrasi dengan ini kepala satu pendidikan. Nah, ini bawahnya tadi dulu. Nah, ini ada beberapa pelatihan secara mandiri. Ini modulnya
prioritas. Nanti kita cek ya. Kita kan belajar dulu nih. Sehingga nanti sekolah kita, apakah TK negeri sudah akan eksplorasi dan pendidikan? Jawabannya, karena ini sudah kita semuanya wajib, sudah gitu ya. Jadi memang kita pilih satu-satu. Jadi kita pilih satu-satu tadi kan, semuanya terpilih. Nah, coba ini Bu, bagaimana konsep Merdeka bermain di PAUD? Ada video dulu kan? Ada. Nah, jadi ada video singkat yang mungkin ini teman-teman guru yang bagus itu kan, yang jadi narasumber. Jadi videonya sudah bisa dijadikan rekomendasi oleh kementerian. Kan? Lagi sebentar. Ini sebentar. Jadi kita tonton. Semakin sering kita tonton, semakin bagus. Semakin kita paham. Apa? Suaranya kan keluar ya. Tapi kalau kami bikin caranya. Ya, konsep Merdeka bagi PAUD. Akhirnya kita tak punya ilmu. Tahu ternyata konsep bermainnya seperti inilah. Tadi yang kita dapat ilmunya, ternyata ada materinya. Nah, jadi Kombel berusaha di tentang ini. Sama-sama sisi kanan punya ada apa? Satu sekolah libur. Atau cari hari lain kapan misalnya kita bisa kurang rame dengan Kombel untuk bicarakan agar ya konsep bermain di PAUD kita paham kan? Nah cukup Bu, anggap selesai. Nah, ini konsep bermain PAUD. Nah sama ya tadi ya, dengan dua materi. Konsep bermainnya bermain juga, tapi bermain itu bermakna, itu yang penting. Nah, anak bermain tanpa sadar dia belajar gitu kan, bermakna mainnya. Nah, jadi akan muncul nanti tadi apa? Disiplin positif, pembelajaran diferensiasi tadi akan muncul. Walaupun memang kita ke 13 nggak masalah, tapi bisa pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, kita lihat materi modul 5 ini. Modul 5 ini terdiri dari berapa materi? Dua materi ini. Nanti berproses. Kalau sampai ibu bisa mengantarkan, ibu bisa sampai mendapatkan sertifikat secara tidak langsung, ada yang tentang bermain lebih kritis akan terbaik. Nanti bagaimana mau diangkat atau tidak, belajar secara mandiri, monggo silakan. Jadi akan ya. Oke, coba ketika kita buka satu ini, maka dia akan tercentreng. Buka satu buku. Ternyata di dalamnya banyak materi, ya kan? Ada berapa materinya? Meramu tujuan pembelajaran. Nah, tadi ibu nak tahu bagaimana membaca tujuan pembelajaran. Ini sudah bisa kita memanfaatkan untuk belajar. Nah, coba buka satu dulu. Nanti bisa dibuka akan tercentreng dah. Meramu tujuan pembelajaran. Apa maksudnya? Ini penelitiannya. Ya, dokumen dapat diunduh sini. Jadi materi bisa diunduh, bisa dilihat, bisa kita baca, kan? Kok tidak lengkap. Jadi ibu, ketika ibu ini semuanya paham, ibu bisa berbagi loh dengan sebagian lain. Semakin kita banyak dapat ilmu, berbagi dengan lain, semakin apa Bu? Semakin lancar kita nyampaikannya. Jadi apa yang kita dapat hari ini, ibu berbagi lagi terutama di Kombel kita. Kalau kamu mumpuni rasanya bagikan. Kalau perlu kita berbagi dengan TK yang suka bergerak. Tapi berbagi kami tidak dapat ilmu ini. Tidak apa-apa. Semakin kita belajar begini ibu. Tidak apa-apa. Belum tahu juga. Kita tidak tahu. Kita bagi dulu dengan dia. Kemarin kita sering berbagi ke sekolah lain, maka akreditasi kita akan tinggi nanti. Makanya kalau ada punya Facebook dilampirkan ke semua. Jadi foto-foto makanya hari ini video saya buat untuk dokumen saya. Saya pernah nak ke mana ada ya, saya sudah sampai di PKN ini. Saya menyampaikan ini. Jadi kalau ada yang apa, saya sudah bisa jelaskan. Nah ini kau punya kita punya bisa jadi nanti beda-beda. TK negeri dengan TK uji beda rekomendasinya. Nah ini dia mungkin kan bisa beda gitu materinya. Oke. Dan dibuatkan perbuatannya kan, kita membaca. Nah, ini saya baru tahu hari ini, Bu. Saya tahu hari ini jangan kita sama-sama. Jadi saya belajar juga dengan TK.
download nanti silakan. Kan? Atau itu selesai. Itu kan video bu. Untuk karena sudah kejar tren satu. Karena musik berarti gitu kan? Karena kita sudah melihatnya. Itu seterusnya nih, wah ini ada videonya. Video kan? Makanya sih gajinya sih. Kalau yang nanti sama udah penjelasan juga. Udah pernah buka? Udah pernah buka. Mungkin di Kamu udah berapa apa kasih aksinya kasih Belum. apa kendalanya aksinya? sempat berpikir Kemarin pada saat pelatihan kami sudah buat Kak, tapi di-upload hanya untuk tugas itu aja. Sudah di-upload di PDF. Ketika ilmunya sudah dapat langsung ngasih nyatanya di kelasnya masing-masing. Nanti permintaannya apa? Permintaannya perlu komen tidak? Ini kan ada beberapa persyaratan ketika kelas nyata. Refleksi biasanya juga. Ya, nanti kalau ada refleksi ada perlu komen dari kawan-kawan, kirim saja, bisa komen gitu kan? Rekomen aja kita antar kita itu sudah cukup itu, kan nggak perlu berapa orangnya kan? Yang penting ada komen, yang 3 gitu. Nah, kalau semuanya kita dapat jadikan, saya yakin nanti di sekolah tekad ini ada nanti yang bisa jadi seleksi calon guru pembela. Kalau mau sudah, nanti dapat bagus berarti tidak wajib. Nanti target kita bagaimana mendapatkan sertifikat. Target ya. Itu sih. Nah, kemarin juga ada transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kan ada juga materi TK. Bagaimana kita ke depan? Karena kita mau membiasakan pelajaran ini. Bagaimana kita bisa masa orientasi kita di sekolah kita kurang PAUD dan SD menyenangkan. Oke, Bu. Nah, udah ya. Nah, oke. Ada. Oke ya. Sudah terjadi. Sampai di kasur. Ini contoh kasusnya. Ya ya. Karena kasusnya. Dari kasus itu nanti bisa kita bagaimana mengimplementasikan di kelas kita masing-masing, ya kan? Nah, jadilah dia praktek baik. Dan akan terjadi plagiat. Karena kelasnya beda-beda kan? Ibu dengan kelas sendiri, kelas sendiri, gitu kan? boleh ya Pak satu Jangan. Masing-masing. Ibu. Ya, makanya itu yang membuat kita disuruh perbaiki kan? Nah, karena mungkin dianggap plagiat. Tapi kalau di kelas ibu masing-masing ibu mengatakannya ada plagiat. Oke, ini kadang-kadang ini kan kadang-kadang masih kan 13 ya. Kan tak susah. Boleh ibu ambil. Oke. Nah, mari ibu, sampai kita ya. Nah, tinggal latihan, latihan pemahaman. Kenapa ini penting? Ada banyak soalnya cuma satu. Apa ini? Bagaimana hubungan antara asesmen awal dengan tujuan pembelajaran? Asesmen awal digunakan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Asesmen awal menjadi bagian dari rencana pembelajaran yang dibuat guru. Rencana pembelajaran dibuat sebelum melakukan asesmen awal. Sebelum melakukan asesmen awal agar rencana pembelajaran dapat dilaksanakan. Kenapa asesmen awal? Untuk apa namanya? Sebelum apa itu kita ada melakukan asesmen awal dulu. Penilaian awal ya, penilaian awal. Kenapa kok? Biar tahu gitu Pak nanti kalau seandainya selesai. Ini salah satu yang mana? Mungkin ibu dah kerjakan sebelumnya. Yang mana benar? Yang mana benar? Karena apa oke? Ini. Oke. Coba aja. Coba jawab. Salah pun tidak apa-apa. Maksud apa? Ini jawabannya. Keluar X atas X. Ini lagi nanti bisa ulang lagi. Tidak masalah. Nanti jawabnya ada. Ada. Lanjut. Cuma satu dia. Tiga lagi manusia refleksi. Nah, apa yang kita pelajari tadi apa isinya? Mana
kita kembali. Nah, jadi banyak materi ya yang bisa kita memperbaiki apabila kita bisa. Ya, tujuannya ya. Nah, kita akan selesai ya. Nanti teman-teman bisa. Oke, itu dulu ya. No sé, ya. Tidak. Bawah. Nah, jadi positif baik lagi obatnya gitu kan, ya kan, jadi positif gitu kan. Tapi jangan saya buka lah, nanti buka ya. Ini langkah-langkahnya penting ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang mempengaruhi tadi apa tadi yang mempengaruhi proses belajar tadi ya. Proses belajar itu dipengaruhi oleh berpikir aktif, disiplin positif, maju mendidik, dan keterampilan suasana. Ini sudah tadi ya? Sudah ya? Ini sudah, betul. Kita lihat lagi. Refleksi belum? Refleksi nih, refleksi. Ya. Refleksi. Ya. Apa artinya? Jadi kita perlu refleksi. Coba refleksi, mana senang lah kita kan? Apa? Oh, hasil belajarnya belum memuaskan. Nah, tapi ini capaian kita udah tinggi, ya, udah tinggi ya beda ya, 80. Tapi masing-masing itu kita punya target. Nah, banyak kegiatan kita yang tidak menggunakan angka. Nanti yang mau anggarkan nanti di angka kita beli. Ini kita lihat dulu ya. Kita ini langkah awal mengeksplorasi baru ya. Nanti mengisi program. Kalau bisa nanti ibu nanti ini cepat aja lah ya. Oke, duduk. Sama kayak tadi ya, obatnya ya. Nah, sama tadi. Ya, artinya setiap detail-detail itu dibuka semuanya nanti, supaya kita semuanya terbaca. Kita 100% TK negeri sudah login dan sudah mengeksplorasi, gitu ya. Oke, anggap itu selesai. Kita anggap selesai ini. Betul lagi ya. Ada 3 macam tadi kan, ini yang lebih dominan ya, yang belum dominan belum boleh kita lihat itu. Bagaimana gambaran kemitraan kita? Baik. Wah. Nah, yang mananya adalah ternyata kemitraan itu ada berapa indikator lagi? Ada 3 juga ya. Ada 3, perencanaan, keberhubungan dan efektif, kepemimpinan, asesmen. Nah, ini yang lebih yang kuning-kuning ini yang harus kita perbaiki dulu. Jadi sama ya. Sama. Oke. Mana dulu? Ya, cek dulu. Boleh dicek dulu. Sampai perencanaan proses pembelajaran. Nah, ternyata tadi kan yang udah hijau-hijau tadi. Ternyata kita lemahnya di mana? Di perencanaan pembelajaran. Target kita 64. Bentar nih. Nah, kita punya target. Nah, ini aja 70. Alhamdulillah ya kan. Punya target nanti. Oke, ini semua nanti ketika download nanti akan nampak semua ini yang sudah kita lihat tadi. Tapi memang harus kita lihat melalui platform ini, melalui link ini. Kalau kita tidak lihat, maka program kita dianggap tidak TK kita belum mengeksplorasi. Oke ya. Nah, kemudian ini semoga nanti dibuka ya, nanti kita buka semuanya. Oke, kita programnya juga ada sana. Kita akan selesai. Kita lanjut ke buka nanti ya. Di banyak berapa indikator nih tentang layanan berkelanjutan itu bang. Coba nih, kita nih. Kita dapat banyak ya. Kita banyak juga ya. Ada 2 inspirasinya untuk kepemimpinan, perbaikan layanan secara berkelanjutan. Nah, sini juga ada obatnya gitu ya. Ada materinya gitu ya. Jadi semuanya ibu buka aja lah. Nah, kata sesat ya. Tidak juga. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita dari ringkasan ini semua tadi dan kita buka semuanya. Dari misalnya ada 3 dimensi tadi kan. 3 dimensi itu, satu dimensi itu ada beberapa indikator, beberapa sub-indikator bawahnya. Oke kan? Nah, sekarang kita apa ini? Gelar-gelar ini apa? Kata-kata penting boleh dicek. Terus saya
laboratorium, ada berdasarkan abjad gitu kan, ada asesmen kita nak tahu misalnya dia sudah patuhnya. Belajar apa itu kata Bu? Slot ke atas. Nah, A, B, C tak ada. E ada. Ekspektasi tadi nak tahu apa ekspektasi itu kan? Macam gini. Apa ekspektasi? Pendidik memberikan motivasi kepada anak akan memberikan usaha yang terbaik dalam kegiatan di satu tahun. Pendidik juga memberikan penghargaan terhadap anak-anak dalam perharian dan tidak terpaku pada hasil antara ini dihargai ya, dia berkarya dihargai itu bagus, dikembangkan, mantap, kan? Kasih buku aja dah dia dihargai. Terus banyak apa lagi Bu? Ada lagi sudah? Iya Pak, indeks ketersediaan sarana prasarana sosial. Ini sudah ya. Kemudian indeks iklim keamanan keselamatan sekolah, indeks tidak terjadinya hukuman fisik. Ya. Ini tidak ada perundungan di sekolah kita, tidak ada hukuman fisik, gitu kan? Yang terjadi Bu. Ya pasti di antara kita jangan sampai gitu ya. Ada model gitu kan, jangan. Ya. Kita sebagai model karena ini kita. Oke, nanti kita serius ya. Kita buka dulu pusat sebelum kita undur, kita buka pusat bantuan. Bantuan, cek bawah, dia kata tu, scroll bawah tu. Ya, di sini ada informasi tentang sekolah, rapor, kumpulan materi, boleh didownload. Terus banyak lagi. Nah ini, kita ini Bu, perencanaan berbasis data. Pemerintah sudah menggaung-gaungkan ini. Kalau kita membuat perencanaan, benar berdasarkan perencanaan berbasis data, datanya harus diberikan. Bapak ini jadi semua nanti siap-siap gunakan anggaran sesuai dengan data. Terus apa lagi? Nah, informasi informasinya. Jadi banyak semua bisa dilihat. Ada juga videonya kalau tak salah. Ada video di bawah. Lagi mau habis? Nah, ini video. Video bagaimana referensi untuk TK ya. Ini ada TK ya. Nah, ini untuk TK kalau tak salah. Jadi bisa kita pakai. Jadi kalau yang tak paham juga, Mas Rizal akan datang-datangnya di sini gitu ya. Oh kita buka aja, kita bantuan. Nah, belajar sama-sama. Jadi kita harus berliterasi juga, literasi digital. Ya. Oke Bu. Nah, jadi ada 4 komponen ya, ringkasan, unduh, laboratorium, pusat bantuan. Mari kita lari ke unduh. Jangan adik-adik ketika buka langsung unduh gitu kan. Jadi kita tetap baca, kita akan eksplorasi gitu ya. Nah, sebelum kita unduh, apa aja yang diunduh sini? Yang ada sini adalah panduan pemanfaatan rapor. Jadi ada di set pertamanya. Di set kedua, nanti ada rekomendasi prioritas. Nah, ini yang kita nanti rekomendasi prioritas itu nanti ketika sudah di-download ya. Nah, kemudian laporan pendidikan, lembar SKP, rekomendasi keseluruhan, lembar RKA. Ini saya butuh ini nanti Bu Ida. Saya butuh nanti Bu Ida dengan kawan sudah tersusun RKT-nya. Yang menggunakan anggaran sudah dimasukkan ke dalam anggaran. Nanti kita coba download hasilnya seperti apa. Nah, kita langsung kita kerjakan sedikit nanti boleh ya? Boleh. Sedap tu kan? Masih Pak. Masih Pak. Nanti ingatkan kalau dapat jembatan. Nah, kita download Bu. Silakan download. Kita download ya. Ya. Yang untuk dapat pendidikan ya Pak? Iya. Ya. Karena Nah, ini untuk dia. dapat pendidikan 2024 ya. Ya Bu, buka Bu. Mana tadi dari download? Nah, buka. Buka. Oke. Ya. Makanya buka. Oke. Itu ada tak air? Mana Bu? Ya. Iya. Ada tapi Buka. Ada yang masalah? Sabar. Ada gangguan di bisa di download. Nanti ketemu ya. Nah, ini di set pertama ya. Panduan. Panduannya. Dari linknya ya. Panduan. Kita sampai anggaran. Pak, kami kan udah bikin Pak. Itu yang tahun lalu. Kalau kami udah bikin. Iya nggak apa-apa. Kalau memang dari buat, tapi Sampai ada anggaran yang bisa belum kita tiba. sandingkan dengan program ini. Maka
pakai kita pakai. Sampai anggaran. Iya. Sampai Tapi anggaran. baru sampai anggaran sih. Nah, Tapi ada dua. Ya. Sampai anggaran. nah nanti dicek nanti kalau ada anggaran yang sesuai masukkan ini. Masuk ini? Ya nggak apa-apa dia nggak perubahan mungkin nanti kan Iya. akan dilaksanakan nanti di Juli sampai Desember. Silakan. Nah kalau memang kami udah buat Pak, tapi anggaran yang dibuat kalian dibuat sesuai nggak dengan rapor tingkat yang tahun sebelumnya? Nah kalau sudah sesuai ya nggak apa-apa. Berarti ini untuk anggaran 2025 nanti. Yang penting buat dulu sekarang. Buat ini akan berdasarkan kapan? Ya. Nah kalau kata ibu, kami udah buat program Pak. Apa ini program? Boleh sebutkan satu. Apa program peningkatan itu? Apa contohnya satu? Ada nanti kan? Perhatian apa? Ada perhatian? Ada tidak? Parenting ada. Nanti kita cek kalau memang ada yang sesuai disandingkan aja. Ya, ada nanti kita cek. Maka ada rekomendasi yang sudah diprioritaskan ini, jadi bisa kita ambil. Atau ada rekomendasi ibu yang sudah dibuat tadi, kayaknya cocok dengan kegiatan kita ini yang masukkan. Jadi ketika ditanya nanti, apakah penggunaan anggarannya sudah perencanaan sesuai dengan data pendidikan? Kalau jawabannya belum, nanti yang jadi. Tapi kalau sudah, kami sudah Pak. Kami sudah membagi tentang ini. Ada 3 indikator tadi kan, yang tanya ini, gitu kan? Pak, misalnya kan banyak sekali. Kami udah buat tuh, tapi kan belum masuk, belum sampai di anggaran. Di sini teman-teman Ada yang nanti untuk yang 2020 untuk Ini. anggaran berikutnya. Tidak apa-apa. Kalau yang anggaran yang sekarang nanti kalau saya mau pada pendampingan nanti saya dampingi lagi. Yang ini apa ini kami mau 2025 gitu kan? Iya. Ya silakan. Tapi sudah ibu rumuskan kegiatan ini. Ya kegiatan kita rumuskan. Sehingga nanti Kalau misalnya kalau kita berorientasi kepada rapor ini, dimungkinkan nanti ketika rapor kita Oktober kan menggunakan studi jalan nanti kan? Oh, Nanti kan tidak nanti akan jadi dari sebulan Oktober ya Pak? Iya, Oktober kemarin ya. Iya, Oktober kemarin. Jadi tahun ini akan melakukan bulan nanti. Nah, karena hanya berkaca di sini dan berarti dia tidak memaksakan ibu ya. Nah, kalau ada program yang kemarin ada kira-kira mengarah ke sini, Ambil lagi ya? Oh, berarti boleh ya Pak? Kayak gitu. Maksudnya di tahun sebelumnya tuh ada tapi tidak program dan data nanti tahun berikutnya kita ambil lagi pindahin ke yang tahun berikutnya. boleh aja karena mungkin kegiatan kita belum meningkatkan atau pendidikan kita. Sisi naiknya baru gitu kan. Ambil lagi program itu untuk membuat teman-teman. Apa tidak? Boleh aja. Artinya kita belum maksimal tentang itu, kan? Oke. Baik. Ini yang pertama ya panduan. Dia nomor 2 set 2. Si dua yang paling bagus. Kalau cek dulu boleh di panduannya. Ini siklusnya ya, ini siklusnya ya. Boleh scroll lagi, catat ada lagi no? Scroll. Ya, nah, ini siklusnya ya. Terus ada refleksinya, ada ini siklusnya. Kemudian ada lagi what is. Nah, jadi hari siklus ini ada empat kegiatan kan? Mulai dari identifikasi, refleksi, kemudian benahi, kemudian implementasikan. Kita tahu kita di identifikasi ini kan kita mengidentifikasi ini, ya. Nanti yang poin 2 aja bu, poin 2. Nah, ini rapor kita yang tadi, yang data tadi kan, yang data ini kan keseluruhan nih, keseluruhan semuanya tentang perencanaan, terus. Nah, yang kuning-kuning itu harus kita perbaiki. Oh, kalau ini masih kuning pun harus ditingkatkan ya? Iya, itu yang lebih utama. Apalagi ada merah. Warna pink ada kurang kita. Nanti kan merah nih kan? Iya. Apa itu yang dua? Apa ya merah merah Bacaan. Bacaan, gitu kan? nggak bisa. Apa sih bacaan itu? Nah, Apa tuh? Tuh. Udah. nah ini kan? Nah, ini. Ini saya buku bacaan. Oh, buku bacaan. Kurang ya buku kita ya? Pak, ini ya kurang ini Pak.
disinkronkan semua. Oh. Karena data rapor pendidikan juga ditarik dari data Dapodik. Oh. Soalnya kan di Dapodik itu ada misalnya alat, buku kayak gitu kan. Jadi perlu diukur apa aja yang kita punya, buku apa aja yang kita punya kayak gitu. Apakah ada batasan kita Pak? Tapi itu rasanya kan ada buku bacaan, Iya. ada bacaan, ada suruh baca anak lah. Terdata tidak? Terdata tak? Terdata di mana? Penggunaannya sumber anggarannya kemarin dari mana? Dari dana apa? Oh, bantuan. Bantuan. Iya Pak. Ya, kalau memang itu apa ya dimasukkan seharusnya. Oh, harusnya dari dana WSP gitu ya Pak. Nah, masalah Iya, kalau betul. bantuannya Ada berapa yang banyak? bantuan dari sini. Dimasukkan. Ya, memang kita di Jadi kalau masuk ke anggaran WSP malah lebih bagus, jadinya sinkron gitu kan Pak. terbenahi kan benar. Kita kerja biasa kan. Ini kan rapor keseluruhan ya. Ya. Ini rekomendasi Ada keseluruhan sudah. juga ada. Kalau kita kuat dengan rekomendasi keseluruhan, kita ambil semuanya. Kalau kita tak kuat, ambil yang prioritas saja. Kan ini kan keseluruhan ada prioritas. Coba kita lihat yang prioritas saja. Prioritasnya kita lihat. Nah, yang prioritas itu prioritas. Ya, dikasih kementerian. Ini loh sekolah perbaiki ini dulu yang prioritas. Ya. Dikasih sama kementerian. Apa yang kita perbaiki? Yang pertama apa? Yang kuning. Yang kuning ya. Apa tuh sih? Kemitraan dengan orang tua. Oh, ini apa lagi sih? Untuk berangkat. Apa sensi? Sama kemitraan berkota. Jadi tentang kemitraan ini, kalau akar masalahnya, nah ini kita lihat ya. Tuh, kecil kan gitu. Nah, jadi akar masalahnya mana? Ini akar masalahnya. Kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan pembelajaran dulu ya. Ini yang kedua nih. Ini si indikatornya akar masalahnya ini yang kita perbaiki. Nah, kalau ini kita memang belum paham, ya dadakan IHT, dadakan Bintek, malah di Kopel kita. Nanti datangkan narasumber dari keluarga, atau sekolah lain yang mumpuni bisa didatangkan narasumber. Yang kan dari kita narasumbernya, nggak boleh. Kalau narasumbernya dari kita keluarkan kalkulasinya, itu nggak boleh. Cuma jeruk ke jeruk. Bahasanya seperti itu kan, jeruk ke jeruk. Ya narasumber dia juga melakukan anggaran sendiri. Tapi kita ada di luar, apakah pengawasnya, apakah ada kepala yang senior, dia ada di sini. Atau sekolah penggerak, kalau yang mumpuni dia. Kami butuh ini pelatihan ini, ibu bisa bantu kami butuh ini ibu kami. Nanti kalau mau penilaian kinerja kita sudah PNM, nanti sertifikatnya boleh dibuat oleh Kopel. Kalau ibu kita Kopel, jadi mengatakan keluar sana sertifikatnya sah. Itu jauh lebih cepat selesainya daripada ibu di PNM tunggu verifikasi. Kalau memang kinerja kita pengelolaan kinerja itu sudah melalui PNM. Karena kita wajib sebenarnya kita negeri, kita tekan negeri. Harusnya ya ikut yang pemerintah kita gitu. Nah, yang secara mandiri ini ya. Sini kita akan membacakan penyusunan kurikulum. Sebenarnya kan. Ya. Kalau yang mandiri kita ambil link ini yang tidak pernah kita buka tadi kan, ini linknya. Ada linknya kan. Kalau kita pelajari secara mandiri kan. Nah. Oke. Nah, itu semua ya. Ini yang prioritas. Mana yang banyak prioritas dengan keseluruhan? Banyak keseluruhan. Sebenarnya semuanya di Tapi kita boleh mengerjakan yang prioritas dulu. Iya. Kayak gitu kan Pak. ya, prioritas. Oh, ini prioritas tadi Ibu bilang kami sudah ubah. Kenapa? Yang prioritas ini ada nggak yang matching dengan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan? Kalau cocok, itu lebih bagus. Jadinya ini ya Pak. Nah, Sinkron gitu ya. sinkron. Iya, iya, Bahwa iya. kita memang membuat perencanaan berbasis data, itu sudah data kita. Datanya data Dapodik dengan data rapor pendidikan. Kalau dulu kita kan main cek-cekan sendiri kan, Ya. kita main akurasi sendiri kan. Sekarang kita dengan sengaja kemarin sudah itu kan sampai kita dapat keluarkan kan. Oke, ini sebenarnya sebenarnya seperti ini. Terus bawahnya. Ya. Oke.
ke RKT-nya. Iya. Boleh sampai ke RKT ya? Boleh, Pak. Apa? Sampai ke RKT. Nah, kita ambil dari yang rekomendasi yang diprioritaskan. Ya. Coba buka RKT ada Bu. Coba scroll ke atas Bu. Di sini ada identifikasi kan? Ada akar masalah, ada kegiatan benahi, ada Penjelasan implementasi kegiatan. penjelasan kegiatan, kemudian apakah kegiatan itu membutuhkan biaya atau tidak? Iya. Kalau iya, buat iya, kalau tidak, buat tidak. Jadi di RKT itu kumpulan semua program kita untuk 1 tahun ke depan. Ya. Nah, contoh satu nih, kita ambil satu identifikasi. Kita lihat yang di prioritas. Buka prioritas. Bukan prioritas Bu, yang di atasnya dia. Nah, mana? Ini kan? Iya. Identifikasi kan? Iya. Kita copy kan ini? Copy paste. Nah, copy kan Bu? Bisa. Kita kan ke RKT nomor 1 ini ya. Nah, berarti identifikasi kita tentang kemitraan dengan orang tua murid ya. Akar masalahnya apa tadi? Kita cek lagi di prioritas. Mana akar masalahnya? Akar masalahnya mana? Bagaimana mau kita ambil? Kualitas? Apa tuh kualitas perencanaannya? Iya. Apa ini? Ya masalah. Yang mana mau jadi? Ini aja Pak yang perencanaan untuk proses pelajaran yang efektif. Jadi satu itu, Pak. Ini satu. Mulainya, Pak. Boleh? Yang masalah. Ini kan akar masalah dua-duanya. Iya. Kalau kita lebih mengerucut tentang kualitas perencanaan, berarti bagaimana kita berlatih membuat RTP. Oh, gitu. Bagaimana kita membuat modul ajar. Oh, Indonesia. Kan sama aja, Pak, ya. Ini kita sepakat nih kita membuat melatih bagaimana kita membuat RTP yang bagus. Ya. Jadi nanti dekat. Ini. Oke. Jadi nanti kita beli ini tidak ya kualitas perencanaan. Paham ya? Kualitas perencanaan itu berarti RTP kita atau modul ajar kita kalau perlu mereka. Chan, itu siapa yang baru pulang? Boleh nggak Pak? Boleh tambah. Kalau dia ingat itu. RPP, modul ajar. Sendiri modul ajar. Jadi kita mau melatih pelatihan itu nanti. Oh ternyata kami sudah buat itu Pak tentang itu. Program sebelumnya kita berikan, ya matchingnya dengan ini. Ya sehingga nanti di tahun depan ketika kita melakukan Sulinda lagi ada peningkatan terhadap kita. Oke. Nah sekarang apa benarnya? Kita benarnya seperti apa? Kan ada tadi di rekomendasi. Ada kan? Coba ya. Yang di rekomendasi prioritas mana? Mana? Kita tiga Bu. Kenapa? Nah, benarnya ya. Mana benarnya? Ini tadi kan? Penguatan kemampuan atau penjelasan bawah dalam melibatkan orang tua. Nah, kemudian di sini penjelasan apa nih? Rincian kegiatan. Nah, kegiatan jadi itu apa rincian kegiatannya? Kalau kita membuat pelatihan tentang FPP jadi apa aja yang kita lakukan? Ya kan? Nah, mungkin melalui GT, gitu kan? Pesertanya berapa orang? Ya kan? Kita perlu konsumsi. Periodenya berapa kala memang itu dianggarkan. Kalau tidak dianggarkan, kita menggunakan yang ini gitu kan? Ini. Nah, kegiatan angkas, tahunan berfungsi bernaik ini kan? Nah, di sini tadi ya, ini ya. Iya. Nah, inspirasi kegiatan banyak contoh kegiatan yang lebih spesifik. Yang mana mau kita pakai? Aku mau pakai tiga-tiganya atau salah satunya? Apa yang pertama? Satu tahun merancang kurikulum. Nah, kalau merancang kurikulum berarti ke sekolah bersama teman-teman. Ya. Kemudian satu menit merancang kegiatan 1 tahun untuk kemudian dibagi kepada orang tua murid. Merancang kegiatan awal tahun pelajaran. Nah, kalau mau pakai tiga-tiganya silakan. Kalau ada salah satunya, karena ada satunya Pak dengan kurikulum. Menurut Bapak, Boleh gitu. menurut Bapak tiga-tiganya. Ya, boleh aja. Tapi kalau pilih salah satu aja boleh. Boleh, kita kesanggupan kalau mau membuka biaya Oh, dan semuanya. Kalau memang ini ibu secara mandiri boleh, nanti seperti kita buka video-video tadi. Ya, kalau memang itu tidak dianggarkan,
Tapi harus masuk semuanya ke RKT. Karena dia kita kan perlu masuk ke ARKAS ya. Jadi kan kalau memang ada pakai anggaran nanti baru kita buka di ARKAS. Maka ini semuanya dalam menggunakan anggaran ya atau tidak. Ini tidak perlu pakai anggaran tidak. Ini pakai anggaran ya. Akhirnya berapa yang mau kita tentu sesuaikan kemampuan sekolah kita. Anggaran kita buat anggaran bersama-sama nanti. Nah, kita jalan nanti gitu ya. Disesuaikan. Jika perlu diminimalisir kecilnya. Kalau tidak ya tidak, itu kan doanya wajar kan. Ini yang kita jadi ya. Nah, jadi semua yang ada di keluarga tadi itu masukkan semua bu. Masukkan semua. Nanti baru kita masuk ke ARKAS. Ya. Apa kita bayar di RKT paham ya? RKT ambil di program prioritas. Nah, prioritas. Nah, kemudian kita buka level ARKAS. Anggaplah yang tadi itu menggunakan anggaran. Ya. Nah, kita lihat mulai dari mana? Dari kegiatan benahi. Kegiatan benahi dia di RKT tadi. Coba buka RKT-nya. Mana program benahi? Program benahi. Nah, ini ya. Benahi mana? Benahi ya. Anggap itu dianggarkan ya. Anggap itu dianggarkan. Kalau dianggarkan, dipindahkan ke ARKAS. Kalau tidak dianggarkan, dosa dimasukkan ke ARKAS. Oke. Kita buka ya. Penjelasan interpretasi dianggarkan. Ini buku apa? Apa materinya? Ini membuat kalian aktif. Berarti apa? Tulisannya PPT ya. Iya betul. Boleh ditaruh sendiri. Pelatihan penyusunan modul ajar PPP PKN negeri di Terenggalek.